Alibaba dan para penyamun. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah kakak beradik yang bernama Qasim dan Alibaba di wilayah Persia. Alibaba bekerja sebagai pencari kayu bakar di hutan yang harganya tidak seberapa demi menyambung hidup keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Meski kehidupan keluarga mereka terhitung sangat sederhana, Alibaba tetap sabar menghadapinya. Berbeda dengan Alibaba, Qasim sang kakak hidup bergelimang harta. Meski tidak sekalipun ia berniat membantu Alibaba, bahkan seolah tidak peduli dengan adiknya. Ya, Qasim adalah seseorang yang dikenal tamak serta serakah. Pada suatu ketika, kala Alibaba pulang dari kota setelah menjual kayu bakar yang dikumpulkannya, di tengah perjalanan dalam hutan yang sering dia lewati ketika sedang mencari kayu bakar, dia melihat segerombolan penyamun di depan sebuah bukit yang kecil. Jumlah mereka kira-kira puluhan orang, dan wajah mereka sangat menyeramkan. Alibaba menyaksikan mereka sedang melakukan sebuah kegiatan yang mencurigakan. Melihat itu, seketika Alibaba menyelinap lalu bersembunyi di balik semak belukar tidak jauh dari tempat tersebut dengan jantung yang tidak henti-hentinya berdetak keras karena rasa takut. Di sana kemudian ia memberanikan diri untuk mengintip. Pandangan matanya tidak pernah lepas dari para penyamun yang setelah diperhatikannya, ternyata mereka sedang sibuk menurunkan berkarung-karung harta hasil rampasan yang begitu banyak dari atas kuda, lalu mereka tumpuk di atas tanah. Salah satu penyamun yang sepertinya merupakan pemimpin mereka, kemudian berkata di depan bukit kecil itu, "Al-Qasim, terbukalah wahai pintuku." Dan dengan perlahan, rumput-rumput di bukit itu bergerak. Ternyata gundukan tanah yang mirip bukit kecil itu merupakan sebuah gua, dan kini gua itu telah terbuka. Para penyamun itu kemudian cepat-cepat memasukkan semua karung harta rampokan tadi ke dalam gua, dan setelah itu pemimpin penyamun kembali berkata, "Al-Qasim, tertutuplah wahai pintuku." Pintu gua itu pun menutup kembali secara perlahan, sehingga keberadaan gua di sana sama sekali tidak terlihat dan yang tampak hanyalah seperti bukit kecil saja. Setelah memastikan bahwa para penyamun itu sudah pergi, Alibaba kemudian dengan hati-hati dan sedikit ketakutan keluar dari tempat persembunyiannya dengan tetap waspada. Begitu berada di titik di mana gua itu berada, Alibaba mencoba mengikuti perkataan penyamun tadi dengan sedikit ragu. "Al-Qasim, terbukalah wahai pintuku." Benar saja, perlahan pintu gua itu terbuka. Setelah itu, dengan sangat perlahan, Alibaba masuk ke dalam gua. Seketika itu, melihat pemandangan di dalam gua, matanya terbelalak karena ia melihat begitu banyak harta bertumpuk di sana. "Aduh, banyak sekali harta dan koin emasnya. Apakah aku boleh mengambil harta-harta yang sebenarnya hasil rampokan ini?" Kata hatinya bimbang. "Baiklah, kuputuskan aku ambil sebagian harta ini untukku dan sebagian lagi untuk membantu tetangga-tetanggaku yang kekurangan." Dengan cepat, Alibaba mengambil sebuah karung yang ada di sana, lalu segera mengambil koin-koin uang emas. Dia sengaja tidak mengambil harta yang lainnya, hanya sekarung koin emas dan beberapa perhiasan untuk istrinya. Begitu selesai, Alibaba segera keluar dari gua lalu berkata, "Al-Qasim, tertutuplah wahai pintuku." dan pintu gua itu pun kembali tertutup. Setelah itu, Alibaba bergegas pulang ke rumah dan sesampainya ia di rumah, ia menceritakan semuanya pada istrinya. Istrinya sangat takjub melihat uang dan perhiasan yang begitu banyak. "Ah, suamiku, banyak sekali uang dan perhiasan yang kau ambil. Begini saja suamiku, sebaiknya uang hasil rampokan ini juga kita bagikan pada para tetangga kita yang hidup kesusahan." Begitu kata istrinya. Tentu saja Alibaba sangat senang mendengar niat istrinya, karena ia sendiri juga punya rencana yang sama sebelum mengambil uang emas tersebut dari gua. Tetapi kemudian muncul masalah baru.
Alibaba bingung bagaimana cara menghitung uang yang sudah ia keluarkan dari karung ke lantai rumahnya. Kemudian Alibaba yang dikenal cerdik meminta istrinya untuk meminjam kendi ke rumah kakaknya Kasim. Kendi tersebut nantinya akan dijadikan timbangan koin-koin emas yang akan dibagikannya kepada para tetangga. Singkat cerita, istri Alibaba segera pergi ke rumah Kasim yang kaya raya itu untuk meminjam kendi. Dan di sana ia bertemu istri Kasim. Kasim dan istrinya adalah orang yang sama-sama kikir. Sehingga meski meminjamkan kendinya, istri Kasim mengolesi bagian bawah kendi dengan minyak lengket agar mengetahui untuk keperluan apa kendi itu digunakan. Setelah kendi itu dikembalikan, istri Kasim terkejut karena melihat ada koin emas berkilauan yang menempel pada bagian bawah kendinya. Wah, sebuah koin emas! Pekiknya. Segera temuan ini ia ceritakan pada Kasim suaminya. Mendengar itu, Kasim yang super kikir segera berkunjung ke rumah Alibaba untuk menanyakan dari mana Alibaba mendapat koin emas itu. Alibaba kemudian berterus terang mengenai harta penyamun yang ia temukan, lokasi gua tempat penyimpanannya, dan tentunya mantra pembuka gua tersebut. Setelah mendengar cerita adiknya, Kasim yang tamak serta-merta mengumpulkan 20 ekor keledai untuk dibawa ke goa tempat harta penyamun disimpan. Dengan tujuan tentu saja untuk bisa sebanyak-banyaknya mengangkut harta simpanan penyamun. Sesampainya ia di goa yang diceritakan Alibaba, Kasim ikut-ikutan berkata, Al-Kazam, terbukalah wahai pintuku. Tidak menunggu lama, pintu goa pun terbuka. Kasim bergegas masuk tanpa pikir panjang, menyalakan obor yang telah disiapkan sebelumnya, dan ia melihat begitu banyak harta di gua tersebut. Begitu sampai di dalam, ia mengucapkan kata-kata, Al-Kazam, tertutuplah wahai pintuku. Pintu gua pun tertutup. Setelah itu, dengan serakah ia memenuhi beberapa karung yang sudah ia persiapkan dengan berbagai macam harta benda yang menumpuk di sana. Setelah semua karung penuh dan ia siap pulang, entah bagaimana, tiba-tiba saja ia lupa mantra untuk membuka pintu. Ia sudah mencoba banyak kata supaya pintu gua terbuka, tetapi selalu gagal. Saat itulah ia mulai ketakutan dan panik. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja pintu gua terbuka. Tadinya ia merasa gembira, namun kegembiraannya langsung pudar begitu ia melihat puluhan wajah seram penyamun yang menatapnya tajam. Pemimpin kelompok itu kemudian berteriak, Woi, ada pencuri harta kita. Tangkap dan langsung habisi saja dia. katanya. Mendengar itu Kasim menjadi lebih panik lagi dan ketakutan. Jangan bunuh saya, tolong, ampun. Kata Kasim memohon berkali-kali. Namun para penyamun yang sudah marah guanya diobrak-abrik itu tentu tidak peduli. Apalagi memang mereka sudah terbiasa bersikap kejam. Akhirnya hidup Kasim yang serakah dan sombong itu kemudian berakhir di tangan para penyamun. Sementara itu istri Kasim menjadi khawatir karena selama beberapa hari lamanya suaminya belum pulang. Ia kemudian meminta bantuan pada Alibaba untuk mencari kakaknya. Sesampainya Alibaba di gua tempat penyimpanan harta, ia mengetahui bahwa kakaknya sudah tiada. Lalu ia membawa jasad Kasim pulang. Mengetahui kenyataan ini, istri Kasim menangis meraung-raung. Tapi anehnya tangisannya terhenti ketika Alibaba memberinya sekantung koin emas. Koin emas? Terima kasih. Mengetahui jasad Kasim tidak ada dalam gua penyimpanan, pimpinan penyamun mulai menjadi curiga. Ia kemudian mencari tahu siapa orang yang mengetahui keberadaan gua itu selain Kasim. Pemimpin penyamun itu kemudian menanyakan pada para penduduk di sekitar desa. Wahai penduduk desa, apakah kau tahu siapakah penduduk di sini yang mendadak menjadi kaya raya? Tanyanya. Tentu saja, Tuan. Karena saya juga ikut menjadi kaya karena ia membagi-bagikan koin emas pada penduduk di sini, kata penduduk itu. Mendengar itu, pimpinan penyamun berkata, Oh, baiklah. Bisa kau antarkan aku ke rumah orang itu? Kau akan kuberi imbalan.
Pimpinan penyamun itu kemudian diantarkan ke depan rumah Alibaba. Pimpinan penyamun kemudian memberi tanda silang di depan rumah Alibaba sebagai petunjuk supaya ia dengan mudah bisa menemukan rumah itu. Beres sudah. Sekarang waktunya pulang. Nanti malam, begitu kondisi sudah sepi, aku akan datang lagi. Lalu akan aku bereskan pemilik rumah ini. Kata pemimpin penyamun itu. Beruntungnya, ucapan pemimpin penyamun ini terdengar oleh seorang tetangga Alibaba bernama Moriana yang baru pulang dari pasar. Malam harinya, pimpinan penyamun yang menyamar menjadi saudagar yang kemalaman di jalan mengetuk pintu rumah Alibaba dan meminta izin untuk menginap. Tentu saja Alibaba yang baik hati dengan senang hati mengizinkan orang tersebut untuk menginap di rumahnya. Moriana, tetangga Alibaba yang mengenali wajah tamu yang menginap di rumah Alibaba, mencari akal untuk bisa menolong Alibaba tetangganya yang baik hati itu. Tiba-tiba saja terbesitlah sebuah ide. Menyamarlah Moriana menjadi penari, lalu ia masuk ke rumah Alibaba. Kemudian ia menari dengan gemulai di depan tamu itu ketika Alibaba dan istrinya sedang bercakap-cakap dengan tamu mereka. Begitu ada kesempatan, saat si tamu lengah, Moriana lalu melumpuhkan saudagar palsu itu. Melihatnya, Alibaba dan istrinya terkejut. Seketika Moriana segera membuka kostumnya dan menjelaskan siapa sebenarnya saudagar tersebut. Mendengar itu, Alibaba lalu memperhatikan wajah saudagar itu dan seketika ia mengenali wajah saudagar itu sebagai wajah pimpinan penyamun. Alibaba kemudian mengucapkan terima kasih kepada tetangganya yang baik hati tersebut dan sebagai rasa terima kasihnya, Alibaba memberi sekantong emas kepada Moriana. Dan uang-uang emas yang masih banyak tersisa di tangannya, akhirnya segera ia bagi-bagikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itu tadi kisah Alibaba, teman-teman, yang pada intinya janganlah sampai kita merasa takut untuk berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun, karena niscaya kebaikan akan selalu kembali kepada kita. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan follow Cerita Gantari yuk, supaya kalian bisa terus mengikuti kisah-kisah Cerita Gantari di sini. Terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa pada kisah berikutnya.